Diet bukan sekedar ikut tren atau ajang untuk coba-coba, tapi diet seharusnya disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Setiap orang punya kebutuhan berbeda berdasarkan usia, aktivitas, dan kondisi kesehatan. Diet sendiri memiliki berbagai macam jenis dan tujuan, tidak sekedar untuk menurunkan berat badan saja. Ada yang membutuhkan diet rendah gula, ada yang perlu diet tinggi protein, bahkan diet khusus untuk penyakit tertentu. Namun, diet yang salah bisa berdampak buruk, mulai dari kelelahan, gangguan pencernaan, hingga kekurangan gizi yang justru bisa memicu penyakit lain. Karena itu, penting untuk konsultasi dengan dokter atau ahli gizi agar diet sesuai kondisi tubuh dan tujuan yang diinginkan. Hindari pula mengkonsumsi obat-obatan yang banyak beredar sembarangan tanpa adanya pengawasan dari dokter. Diet yang sehat adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan dan kebugaran tubuh. Ikuti pembahasan lengkapnya di Halo Dokter. Semangat pagi Indonesia, senang sekali rasanya berjumpa kembali dengan saya Yohani Clara dan rekan saya Pras. Di acara kesayangan kalian semua, Halo Dokter, karena sehat itu asik. Clara, Yes. tadi kita sudah lihat di video tadi ya. Betul sekali. Ternyata diet itu udah banyak macam-macamnya. Nggak sembarang cuman diet makan apa aja, makan apa. Bagi saya sedangkan makan cilok. Waduh, enak sih by the way ya kan. Cilok, batagor. Aduh, itu rumpunan itu enak sekali, tapi apakah Setuju, boleh sebenarnya? Itu dia. Kira-kira Yang jadi gimana pertanyaan itu, ya. Clara? Nah, makanya kebetulan banget hari ini ya pemirsa, kita akan membahas tentang diet sesuai dengan kondisi tubuh. Menarik ya, diet sesuai dengan kondisi tubuh. Pastinya kondisi tubuhnya Pras berbeda dong sama Clara. Beda, apalagi ada sama yang sakit pemirsa juga juga. pasti berbeda ya kan. Makanya yang tepat dan benar itu seperti apa kira-kira. Karena hari ini juga Pras, kita sudah kedatangan dua narasumber yang tentunya kompeten sekali. Ada Seru dokter banget. gizi dan ada juga coach atau praktisi kesehatan. Waduh, menarik sekali. Pras, pasti pemirsa juga pasti ingin bertanya nih, kira-kira bisa bertanya kemana nih? Nah, kalau untuk yang mau bertanya, bisa telepon aja. Bisa ke 5743476 atau 02147434778. Bisa juga komentar di Instagramnya @halodoktertvri. Betul, sekarang kalau segmen keempat dan 5 kita akan menjawab secara tuntas semua pertanyaan pemirsa yang masuk lewat DM-nya di Instagram @halodoktertvri. Benar ya Pras ya? Iya. Jadi jangan kemana-mana, pembahasan hari ini tentunya sangat berguna untuk hari ini, besok dan seterusnya dan untuk kita semuanya. Tetap saksikan Halo Dokter karena sehat itu asik. Terima kasih semuanya masih ada di sini di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Hari ini kita ngomongin masalah gizi dan juga masalah diet. Betul, karena kalau ngomongin diet pasti tentang gizi. Iya. Ya, Pras. Tapi pemirsa di rumah tentunya penasaran dan pasti punya banyak pertanyaan. Jadi boleh sekali ya langsung telepon secara interaktif. Kemana Pras? 02157434478 atau 5743476. Bisa juga melalui komentar di Instagram @halodoktertvri. Betul sekali, karena akan dijawab secara tuntas langsung oleh nih expertnya alias narasumber kita hari ini, Pras. Hari ini kita kedatangan siapa kira-kira? Ada dokter spesialis gizi. Saya sebutkan. Gelarnya panjang sekali, Clara. Waduh, ini berarti hobinya belajar terus nih kayaknya. Ilmunya ya. sangat tinggi sekali. Oke, saya panggilkan saja langsung Dr. Ida Gunawan, Magister of Science, spesialis gizi klinik, subspesialis kelainan metabolik FINEM. Silakan Dr. Ida. Dr. Ida Gunawan. Halo dokter, Halo selamat dokter. pagi. Apa kabarnya dokter? Selamat datang ya dokter. Dokter apa kabar? Baik dong, harus ya. Sehat ya dok? Selalu sehat pasti dok ya makanannya. Harus. Tadi pagi makannya langsung pisang. Waduh, luar biasa. Jadi penasaran pagi-pagi makan pisang bisa langsung jadi pertanyaan nih. Nah itu dia. Dokter Ida, ini memang hobinya belajar apa gimana? Ngalah-ngalahin kereta api nih kayaknya. Title-titlenya. Panjang sekali gelarnya. Gini, kalau menurut saya semua orang
supaya kita bisa lebih maju, jangan lupa untuk selalu belajar. Setuju banget. Belajar itu adalah long life learning. Betul. Jadi sepanjang hidup kita harus belajar. Setuju banget ya dok ya. Iya, Nah, baik. Dokter Ida tadi kan pagi-pagi udah di-spill sama Pras ya bahwa Dokter Ida tuh pagi-pagi sarapannya pisang. Padahal kan kata orang ya pisang itu kan banyak sekali gulanya. Pagi-pagi udah langsung dikasih gula dan lonjakannya langsung tinggi. Apakah boleh dokter? Baik, kita suka mendengar di awam, jangan makan buah itu dan sebagainya. Bener. Gulanya tinggi, lemaknya tinggi, jerawatan dan lain-lain. Ingat ya, nanti kita akan bahas nih Dokter Pras ya sama Dokter Clara, bahwa dalam diet kita harus perhatikan 3 macam unsur. Wah, Apa saja itu? dokter? Yang pertama jumlah kalori, Oke. yang kedua adalah jenis makanan, Jenis makanan. dan yang ketiga jadwal makan. Wah, menarik. Kita ringkas aja jadi 3J, 3 Jakarta. Oh, 3 Jakarta. Jumlah, jenis, dan jadwal makan. Oh, itu jadi macam-macam dietnya, Dok. Iya betul, Iya. pemirsa di rumah jangan lupa catat nih. Penting sekali soalnya ya. Betul. 3J. 3J tadi. Jadi termasuk nanti pisang. Kita bahas tuh pisang tuh masuk di mana. Iya, penasaran apakah dimakannya pagi hari Iya. ataukah dimakannya malam hari. Ini menarik sekali karena Dokter Ida Gunawan ini dari Hermina dan Mogot ya. Jadi kalau ingin berkonsultasi lebih detail bisa langsung ke Hermina dan Mogot ya, Pras ya. Menarik. Dokter, kita kembali lagi ke pertanyaan yang pisang tadi. Baik. Tapi sebelum ke pisang, kan akan dibahas lebih detail soal pisang dan mungkin teman-temannya ya. Diet yang baik dan benar itu seperti apa nih, Dokter Ida? Baik, diet yang kita anut itu adalah diet sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Oke. Nah, karena kita suka dengar di luar sana, 4 sehat, 5 sempurna. Saya pernah dengar, 4 sehat, tanpamu diriku tak sempurna. Nah, itu dia. Tapi kalau yang itu yang manis ya, pacarnya manis bisa diabetes juga loh. Nah, itu dia tuh. Betul ya. Pacarnya manis. Kemudian di luar sana ada ketogenic diet, ada mayo diet, ada Atkins diet, ada macan diet, tiger diet, dan seterusnya. Macan tiger juga Ya, ada, Dok. banyak sekali. Waduh. Banyak sekali. Nah, Itu Kalau intermittent dikategorikan berdasarkan apa iya. ya? Nah, itu semua berdasarkan type of diet. Jadi jenis dari dietnya. Nah, tadi kan saya udah bilang yang kita perhatikan adalah 3 Jakarta. Nanti kita bahas dulu dari Jakarta yang pertama. J yang pertama yaitu jumlah kalori, ya. Setelah itu baru kita masuk ke jenis dietnya dan baru jadwal makannya. Di situ ada bicara mengenai intermittent fasting. Oh, Gitu. itu yang saya penasaran sekali kalau orang intermittent fasting. Iya, lagi menjalaninya bagaimana nih, Pras? Sempet. Sempat menjalani ya, tapi pemirsa di rumahnya tentunya pasti banyak yang menjalankan intermittent fasting ini dong. Jadi pasti penasaran juga ya seperti apa. Jendela-jendela itu yang tepat dan benar seperti Iya. apa penentuannya. Baik. Silakan Dokter Ida, kita 3J dulu kali 3J ya. dulu. biar Baik. lebih jelas. Kita cerita yang pertama ya. Baik. Dalam diet gizi seimbang harus diperhatikan 3 Jakarta. J yang pertama adalah jumlah kalori. Jadi setiap orang mempunyai jumlah kalori yang berbeda. Jangan suka nyontek. Nah, Jangan nyontek, baik. Dulu Kalau kan jadi nyontek ya. dulu sekolah dibilang jangan menyontek. Betul. Dan ternyata benar. Apa yang Anda butuhkan dengan yang saya butuhkan semuanya berbeda. Jadi mungkin saya kalau untuk ukuran saya, usia saya, berat badan saya, aktivitas saya pasti berbeda dengan Pras. Bagaimana kita mengetahuinya, Dok? Itu ada hitungannya. Ada hitungannya. Jadi kalau secara mudah pada laki-laki nih kita pakainya ukuran 30 dikali dengan berat badan. Nah, 30 dikali berat badan. Matematik ya, Langsung matematika pada langsung. semua nih, coba kita ya. Nah, pada wanita 25 dikali berat badan. 25 kali berat badan. Baik. Kalau Anda kondisi tidak sehat, ada lagi penambahannya. Wah. Nah, cuma secara global kita anggap semua orang sehat adanya, oke, kita baik. pakai standar itu yang paling mudah. Tapi maaf dok, Gitu. itu kalau sehat berarti kalori harus lebih tinggi justru dok ya? Tergantung aktivitas. Oh tapi tetap tergantung dari ya, aktivitasnya. Sekarang kan orang-orang muda ini kebanyakan cuma duduk di laptop kan, dada, Aduh, mainin Dok. gitu. Corporate. Iya Corporate. lagi, gitu kan. Iya lagi dok. Modelnya kan kebanyakan yang olahraga jarinya doang kan, Iya, sama bener. mulutnya pakai speech lah, spill dikit gitu. Nah itu aktivitasnya kita nggak kasih terlalu banyak. Kalau saya tambahkan dengan aktivitas tinggi, nanti Anda makan, kebanyakan duduk sedentary, maka berat badan Anda ikut naik. Oke. Ya, berarti jadi standar ikutin yang seperti itu aja. laki-laki 30 kali berat badan, perempuan 25 kali berat badan. Itu J yang pertama nih. J yang dokter. pertama. J yang kedua. J yang kedua adalah jenis. Nah jenis makanan setiap kali makan harus ada karbohidrat. Karbohidrat. Nah yang kedua protein. Protein bisa hewani dan nabati. Kemudian yang ketiga harus ada sayuran. Sayuran. Kemudian ada vitamin atau mineral dapat dari buah-buahan.
Kemudian jangan lupa ada minyak. Minyak nggak boleh dimusuhin sampai 0. Minyak apa yang bagus boleh. tuh? Nah, minyak tuh ada yang baik dan ada yang jelek. Minyak yang baik menggunakan kata omega. Omega 3, 6, dan 9. Omega. Gitu ya. Kemudian kalau minyak yang kita sebut kurang baik atau minyak yang jelek itu adalah minyak jenuh. Minyak jenuh termasuk trans fat. Nah, Anda suka makan gorengan kan? Nah, Aduh, itu favorit saya. Batagor itu. kayak semua ya dok ya. Saya juga masih nih sering banget kan. Itu bagaimana itu? Nggak boleh sama sekali apa boleh tapi dikit-dikit. Trans fat itu golongannya ada trans fat ya. Modelnya model yang kayak terlalu banyak dipanaskan dalam deep fried itu juga akan menghasilkan trans fat. Trans fatty acid itu hanya diperbolehkan kurang dari 1%. 1% dari total semua yang kita makan. total lemak kita. Jadi misalnya kita menggunakan lemak 25%. Misalnya satu hari untuk ukuran pras butuh lemak 50 gram misalnya. Dari 50 gram itu maka 20 kurang dari 1%-nya itu kita kasih trans fat. Mulai hari ini kalau makan gorengan saya potong 1/4. Nah, biasanya dalam praktek gampangnya saya hanya izinkan dalam satu hari makan pagi, makan siang, makan malam, gorengan itu hanya 1 kali aja. Gorengan hanya 1 kali. Padahal kan biasanya isi piring itu udah tempe goreng, tahu goreng, ayamnya digoreng, semuanya digoreng. Belum temennya, kerupuk. Nah, aduh. Ngomong-ngomong, kalau misalkan yang suka nge-gym gitu, dok, itu asupannya berbeda juga kan dari karbohidrat, protein, sayuran dan lain-lainnya bagaimana itu? Iya betul. Jadi kita anggap mereka yang nge-gym kondisinya sehat ya. Kita bicara orang sehat ya, bukannya ada kelainan ginjal, liver dan sebagainya. Orang sehat. Maka mereka membutuhkan tambahan kalori karena aktivitas gymnya tergantung berat apa ringannya. Yang kedua, dia juga membutuhkan tambahan protein. Jadi proteinnya juga tetap harus ditambahkan supaya bisa membentuk masa ototnya. Masa ototnya. Gitu. Biar nggak malah hilang ya. Iya, tapi jangan lebay ya. Kita sering sekali makan protein sebanyak-banyaknya. Betul dok. Itu benar kalau lagi makan sepuasnya itu waduh. Udah kayak bangun apartemen mereka. Banyak sekali gitu kan. Ini menarik sekali untuk jenis-jenisnya. Bagaimana dengan J yang ketiga? Jadwal makan. Jadwalnya. Nah, jadwal makan itu ya salah satunya adalah intermittent fasting. Kemudian ada makan yang modelnya small and frequent. Kecil-kecil tapi sering. Prinsipnya adalah makanan kita satu hari itu kita akan bagi. Tergantung nanti kebutuhannya. Kalau misalnya pras saya mau turunkan berat badan nih dok. Berarti kalorinya saya defisit, saya kurangkan. Kira-kira 500 sampai 1000 kalori per hari. Tergantung nih nanti saya hitung butuhnya berapa. Kemudian kalori yang sudah kita kurangkan itu kita bagi. Lihat pasiennya. Atau lihat orangnya yang konsul, apakah mereka memang suka ngemil yang makan sehari harus 10 kali. Ada yang gitu, begitu lihat. Ada kan ya, Instagram makan enak langsung ngiler pengen makan. Ada yang gitu. Kalau dia suka ngemil, maka kita bagi menjadi small and frequent. Oh, kalau ngomong-ngomong cemilan yang paling bisa dimakan paling banyak sehari itu ada nggak sih dok sebetulnya? Ada dong. Tanpa guilty ya, Nah, jadi tidak merasa bersalah. Itu dia. Betul banget. Jadi camilan yang pasti seratnya banyak supaya Anda cepat kenyang, tapi kalorinya minimal. Contohnya puding atau agar-agar. Nah, atasnya bisa dikasih topping kan, enak kan itu ya. Enak banget. Nah, tapi gulanya Anda bisa menggunakan gula-gula yang standar, yang pemanis, sweetener, yang aman. Contohnya stevia, kan sekarang banyak jual tuh daun-daun stevia. Stevia. Anda bisa langsung pakai itu. Oke, ini menarik sekali ya soal jadwal ini. Dok, tapi ada juga yang membahas bahwa lebih baik ya kita itu makannya tuh langsung berat di siang aja. Paginya tuh di skip, jangan breakfast. Tapi ada juga sumber yang menyatakan harus sarapan pagi, jangan sampai di skip. Karena itu akan mengganggu metabolisme. Yang benar yang mana nih dok? Tapi ditahan dulu. Siap. Dokter Ida, Ditahan dulu jangan ya. dijawab sekarang. Nanti dijawab. Biar pada penasaran semuanya kita ya Pras ya. Jangan lupa stay tune terus di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Kalau mendengar kata diet, apa yang terlintas di pikiran kamu? Dengar kata diet, berarti menjaga pola makan sama pola hidup lah semuanya. Ngurusin badan sih. Hidup sehat, salah satunya hidup sehat.
Apakah kamu pernah mencoba diet? Kalau iya, diet apa? Mencoba untuk diet waktu itu pernah mencoba untuk intermittent kayaknya. Tapi sekarang lebih ke dietnya ya saya menjaga untuk ngurangin nasi, ngurangin gula, ngurangin gorengan. Diet pernah, diet makan, diet gula. Biasanya diet tepung sih, tapi paling seringnya. Kebetulan sekarang juga lagi proses diet sih. Salah satu yang dilakukan itu mengurangi konsumsi nasi dan membataskan jam makan, terutama jam makan malam. Kalau disuruh pilih, kamu lebih pilih mengurangi nasi, gorengan, atau minuman manis? Kalau milih sih sebenarnya harusnya tiga-tiganya nguranginnya. Tapi kalau ditanya yang paling susah, kayaknya yang paling susah sih itu ngurangin nasi sama ngurangin gula. Kalau gorengan aku emang gak terlalu suka, tapi selama ini sih ngurangin nasi sama minuman manis juga sih. Kalau disuruh milih, lebih better mengurangkan nasi sih gitu. Karena kalau misalkan mengurangkan manis itu badan terasa lemas, terus lesu gitu. Jadi butuh ada asupan manis sih dalam sehari itu. Kembali lagi di Al Dokter karena sehat itu asik. Ini kita lagi ngomongin soal diet yang sesuai dengan kondisi tubuh. Dan menarik sekali bersama dengan Dokter Ida, kita sudah melihat ya Dok ya, tadi ada video menayangkan tentang bagaimana pendapat masyarakat kita ya terkait dengan kalau disuruh pilih nasi, gorengan atau minuman manis, apa yang mesti dikurangin, Pras? Ada yang gula, ada yang nasi, ada yang tepung-tepungan. Tapi kalau Pras sendiri memilih mana yang untuk dikurangi? Kayaknya gula mungkin gula ya. Berat ya. Agak berat. Baiklah. Dan ngomongin soal makanan dan jadwal tadi kan disampaikan oleh Dokter Ida 3J dan salah satunya adalah jadwal. Menarik sekali, Mbak, karena ada yang menyampaikan bahwa breakfast itu perlu di skip. Tapi ada juga yang bilang malah itu wajib, jangan sampai ke skip. Yang benar dan tepat itu seperti apa, Dokter Ida? Baik, kalau kita cerita mengenai sarapan, sarapan itu harus dilakukan sebagai pembuka hari. Banyak orang yang skip dengan tujuan, supaya saya makannya tidak banyak. Saya mau turunkan berat badan. Salah. Jadi kemarin Desember itu ada satu penelitian besar yang dipresentasikan penelitian oleh seorang Jepang, ilmuwan Jepang, profesor dari Jepang. Mereka lakukan penelitian pada tikus. Tikusnya ada dua, yang satu di skip sarapan, yang satu dikasih sarapan. Apa yang terjadi? Anda tahu apa yang terjadi? Bagaimana, Dok? Yang paling gendut, bukan lemes, yang berat badannya turun yang mana? Yang sarapan? Betul. Wah, kok bisa kayak gitu? Nah, justru yang sarapan lah yang berat badannya turun. Pertanyaannya kok bisa? Iya, benar. Mereka tetap dikasih makan karena itu ada gen dalam tubuh yang harus membuka energinya untuk membakar. Jadi tubuh kita itu punya yang namanya kompor untuk tubuh untuk memulai hari, dia harus membakar. Begitu dinyalakan, celek untuk menyalakan dia butuh energi. Dan membutuhkan energi kita dapat dari sarapan. Tapi ya ingat-ingat sarapannya yang nggak segede-gede gaban juga kali. Baru Dok, saya mikir boleh nggak makan all you can eat aja sarapannya. Saya pikir boleh. Berat sekali. Tetap ya Dok, Betul, harus dibatasi. tetap harus dihitung. Jadi yang namanya sarapan itu kira-kira kita berikan antara 20% aja dari kalori kita sehari. Jadi contohnya sarapan kita bisa, misalnya kalau suka roti gandum, kita bikin model sandwich, kasihin putih telur, kemudian keju low fat sedikit kalau suka, kemudian jangan lupa ada sayur. Jadi tetap gizi seimbang, ada karbo, ada protein, ada sayurannya. Malah karbo tetap boleh banget ya Dok ya? Tetap harus, tapi kita hitung. Jenis-jenis makanannya, ayam, sapi, kambing itu bebas, sayurannya pun juga, atau harus yang hijau? Oh enggak. Jadi tergantung kondisi. Kalau pasiennya sehat, kita ini orang sehat, maka kita boleh makan beraneka ragam dan berwarna-warni. Berwarna-warni. Ya, seperti pelangi. Iya. Nah, tapi ingat yang namanya pemilihan protein hewani, cari yang lean. Artinya yang lemaknya minimalis. Iya. Kira-kira apa Dok? Protein yang lemaknya paling minimalis itu apa? Nah, contohnya dari daging putih. Oh, daging putih contohnya daging ayam tanpa kulit. Justru kulitnya digorengin, kriuk-kriuk. Dikasih banyak micin. Enak banget ya. Jadi daging ayam tanpa kulit, kemudian ikan. Nah, lalu telur, kuning telur kita gunakan 2-3 kali dalam 1 minggu. Putih telurnya boleh. Oh, kuning telur dibatasi berarti. 2-3 kali seminggu. Ya. Terutama buat kita-kita yang sudah senior, yang usianya sudah mapan, karena biasanya kolesterol juga ikut naik.
Anda kan bukan cuma mau makan dari kuning saja kan, kepengen juga kadang pengen goreng dong, pengen risoles sedikit, pastel. Nah, kan tetap ada asupan dari lemak. Kayak mie ayam, bakso, itu kan sarapan pagi banget ya. Dokter langsung senyum nih, ada apa nih dokter? Apakah itu sudah tepat ataukah sebenarnya belum tepat? Boleh nggak kita sarapan bakmi misalnya pagi, itu kan banyak banget ya, merakyat itu, nasi uduk dan sebagainya, pastinya boleh. Tapi hitung, ingat tadi J yang pertama apa? J-nya apa ya? Jumlah kalori. Bener. Jadi kita hitung dong kalau makan bakmi buat sarapan yang nggak semangkok juga kali gitu. Jadi bakmi setengah, kemudian jangan lupa sayur. Biasa kalau kita makan sayur itu cuma 1 lembar daun selada, togenya cuma 2 dipilihin, nggak mau daun bawang, nggak mau ini, biasa gitu toh ya. Nah sekarang sayurnya banyakin. Siap dong, nanti kalau pesen mie ayam, mie-nya dikit aja, sayurnya banyakin. Ayamnya banyakin juga. Menarik sekali. Nah, ini ngomongin soal diet ini kan ngomongin soal nutrisi, tapi ternyata bukan hanya soal makanan nih atau nutrisinya, Pras, yang perlu kita jaga, tapi tentang mindset juga. Mindset kan, ya? Iya, karena Penting kan dikit-dikit ngemil tuh kan berarti kebawa di perasaan otak kita ya. Kok kenapa lihat makanan tiba-tiba langsung pengen makan. Apalagi dan kalau lain lagi patah sebagainya. hati. Waduh, curhat patah mulai hati. Pras curhatnya ya. Tapi bener juga, Pengen makan stres terus. dikit-dikit lari ke makanan. Nah. Berarti kita penasaran juga kira-kira gimana caranya untuk memanage pikiran kita supaya juga menghasilkan lifestyle yang sehat tadi. Betul, Clara. Karena kita juga sudah kedatangan narasumber kita yang kedua. Siapa, Clara? Siapa hari ini kita kedatangan praktisi pola hidup sehat, Coach Wahyu Heriani Ningrum dari komunitas Eating Reorder. Halo Silakan, dokter. Coach. Apa kabar? Selamat pagi, selamat tadi halo dokter, Coach. Ini dari raut wajahnya sehat walafiat ya pastinya dan bahagia sekali. Hijau-hijau. Iya dong. Menyala ya? Kita Iya. Seperti tanaman. Kita sangat natural banget. Betul, wanita bumi ya, ladies ya, baiklah. Coach Heriani apa Coach Wahyu nih enaknya Coach dipanggil? Eri ya? Coach panggilnya. Eri. Jadi Dipanggil nama Coach panggungnya Coach Eri pemirsa. Kita ngomongin soal diet sesuai dengan kondisi tubuh. Tadi banyak dijelaskan oleh dokter Ida juga terkait 3J yang tentunya kita udah pada mencatat semua nih. Jelas ya adanya. Tapi ngomongin soal diet tidak hanya makanan ya, Coach, tapi juga tentang Pola pikir juga ya, pola hidup. pikir. Betul sekali. Jadi diet yang sehat menurut Coach Eri itu seperti apa sebenarnya? Nah, sebenarnya kalau di eating reorder ini kita memang fokusnya ke mindsetnya. Ya, perlu ditahu juga bahwa semua orang rata-rata kalau ngomongin mindset ya mengenai ada juga habit-habit atau belief-belief yang dari zaman bahala mungkin sudah ditanam nih dari yang kita kecil gitu, misalnya makan banyak biar sehat ya dok ya biasanya gitu, makan yang nasi harus dihabiskan gitu, jadi beli nasinya nangis katanya. iya bener, nanti ayamnya mati gitu, ayam siapa coba gitu. Nah itu belief itu kita benahi. Jadi masalah kalau pola makan sudah sama gitu ya. Seperti tadi dokter jelaskan gitu. Tapi kalau mindsetnya ini penting nih karena hubungannya sering banget nggak sih orang emotional eating ya kan, lagi stres makan, patah hati makan, betul. bahagia makan juga. Jadi semuanya. Coach Eri ini membuat komunitas Eating Reorder karena apa nih? Ada patah hati kah? awalnya sebenarnya sama tuh kayak perempuan maunya kurus kan ya bawaannya. Ternyata tanpa kesadaran ketika ikut Eating Reorder nih banyak hal yang berubah gitu. Ada hal-hal yang seperti yang saya sadarin ternyata saya punya sakit mah yang sering banget nongol jadi langganan lah istilahnya. Oh, baik. Terus selalu bawa obat P3K yang buat entah sakit mah, sakit pusing, terus apa lagi ya segala painkiller gitu ya supaya jaga-jaga gitu ya. Nah ternyata pas ikut Eating Reorder ini memperbaiki pola makan, pola pikirnya juga. Obat itu jadi sudah nggak saya bawa-bawa lagi, udah hampir 3 tahun, udah nggak ada tuh yang di tas itu. Udah unsubscribe lagi, karena sudah ternyata kadaluarsa gitu kan ya. Nah itu yang bikin saya, wah iya ya, itu yang saya tidak sadari. Ternyata saya punya langganan penyakit itu dan itu udah nggak ada lagi gitu. Nah ini menarik. Coach Eri ketika bergabung ke komunitas tersebut, hilanglah itu langganan obat-obatan. Apa yang dilakukan oleh komunitas itu sehingga bisa mengubah benar-benar secara keseluruhan lifestyle-nya seorang Coach Eri? Nah, ada 4 macam yang diajarkan sama Eating Reorder. Yang pertama adalah pola pikirnya diperbaiki mindset-nya.
ya. Lalu yang kedua adalah pola makannya. Pola makannya hampir sama tadi kata dokter tuh, kalau kita di sini makan sehari 6 kali. Nah, jadi ada sarapan pagi gitu ya, sampai makan malam. Terus di kita juga yang ketiga adalah ini juga penting, pola tidur. Nah, pola tidur. 8 jam sehari gitu ya. Nah, karena pola tidur juga mempengaruhi, bisa mengurangi kalori juga. 300 sampai 400 kalori gitu kan. Jadi kita tidur membakar tuh ya tubuh kita. Kalau tubuh tetap nafas, paru-parunya butuh kerja gitu kan. Tidur dalam 8 jam itu malam saja atau ada tidur siang juga? Sih malam bisa malam. Siapa tahu bisa dikredit kan? Memang ada beberapa banyak yang kayak punya masalah, ternyata tidur 8 jam jadi masalah buat beberapa orang gitu ya. Banyak member-member yang juga, duh nggak bisa nih, ya udah istilahnya latihan pelan-pelan gitu. Kalau memang nggak bisa, mungkin ada yang tidur siang gitu kan. Akhirnya bisa menyesuaikan, bisa full 8 jam gitu. Saya dengar juga Coach R ini praktisi hipnoterapi ya? Ya, jadi di juga ya. Jadi memang ketika tadi pola pikirnya dibenerin, kita coachnya Eating Reorder itu dibekali sama hipnoterapi dari Akademi Hipnoterapi. Jadi semuanya punya bekal untuk memperbaiki mindset-mindset yang ada itu. Asal hipnotis jangan untuk begal motor aja ya. Benar sekali. Ya. Itu kayaknya beda spesialis ya. Ya itu yang membedakan antara mungkin program-program yang lain, kita ada hipnoterapi untuk memperbaiki mindsetnya itu. Itu untuk mungkin untuk yang masih suka merokok mungkin ya, atau misalkan itu masih juga bisa salah satunya makannya gitu ya. Berlebihan atau karena stres. Benar. Begitu ya. Terus yang keempat terakhir nih pola olahraganya jalan kaki saja. Jalan kaki saja. Wah, ini menarik ya. Tapi jadi penasaran itu terkait dengan periodenya, Coach. Karena kan biasanya tuh kalau ngikutin diet ini harus 3 bulan, harus sekian bulan. Kalau di komunitas Eating Reorder seperti apa? Apakah ada waktu tertentu untuk mendapatkan kesuksesan atau seperti apa nih, Coach? Jadi kalau di dalam ikut program kita waktunya totalnya 5 bulan. Karena kita ngomongin mindset. Di mana mindset ini kan kita nggak bisa dibenahi dalam waktu semalam. Hari ini tidur, besok udah aku udah berubah gitu kan. Jadi butuh waktu. Apalagi tadi itu ada belief yang mungkin sudah ada dari kecil. Yang tadi makan harus habis gitu kan, harus dihabiskan gitu. Yang dihabiskan seperti apa dulu? Zaman sekarang sudah ada kulkas, bisa nyimpen gitu kan, nggak harus semuanya dihabiskan. Jadi memang mindset-mindset yang mungkin ada luka-luka lama yang atau jadi akhirnya bikin trauma makan sesuatu yang nggak bisa makan sayur, nah itu bisa juga gitu. Menarik sekali ya. Ini ngomongin soal komunitas Eating Reorder ini, di mana saja? Apakah cuma di Indonesia? Nah, yang menariknya Eating Reorder itu kita via Zoom. Online semua. Online semuanya. Jadi kita ada di hampir ada di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Jadi ada beberapa para coachnya juga banyak. Coach kita ada 50-an. Jadi ada yang di Belanda, di Jerman, ada yang di Australia gitu ya. Terus di Indonesia juga banyak menyebar juga, nggak cuma di Jakarta, Bandung, Jogja, ya beberapa kota. Total membernya? Total membernya ada 15.000 sampai sekarang. Banyak sekali, luar biasa. Wah, menarik sekali. Ini kalau ingin kira-kira bergabung ya, ya kan pasti kayaknya Pras dari lirikannya tuh pengen bergabung nih, Coach. Kemana, kira-kira Coach? seperti apa? Ditahan dulu. Jangan jawab sekarang ya. Pemirsa di rumah masih boleh juga bertanya langsung ke DM Instagram @haldoktertvri, karena sesaat ini kita akan kembali lagi dan akan menjawab pertanyaan yang masuk lewat DM Instagram tersebut. Mau telepon masih boleh, langsung aja telepon interaktif ke 0215743 478 atau ke 5743476. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Terima kasih pemirsa sekalian, masih tetap ada di sini di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Nah, melanjutkan segmen sebelumnya, tadi ada pertanyaan. Apa Clara tadi pertanyaannya? Kalau ingin bergabung, karena kan menarik sekali ya, udah ada 15.000 anggota di seluruh dunia. Dan dari lirikan mata Pras kayaknya pengen gabung nih, Coach. Kira-kira seperti apa untuk bisa bergabung? Nah, tinggal ke Instagram saya aja, wahyu.herianiningrum. Oke, jadi sekalian bisa di hipnoterapi kalau memang punya indikasinya ya, Coach Eri ya.
Dan pemirsa, kita sudah melihat secara bersama-sama ya di atas Di meja meja. ini sudah ada 4 sehat, 5 sempurna, 6 bahagia bersamamu. Pras. Ini boleh saya makan bukan? Oh, monggo, kalau mau Ini coba. boleh saya makan? Sekali. Ini sudah ada jenis-jenis makanan yang tentunya akan kita bahas secara tuntas bersama dengan Dokter Ida dan juga dengan Coach Eri. Dok, tadi kan membahas soal 3J, Dokter Ida. Ini udah ada jenis-jenisnya dan sangat beragam. Iya. Seperti inikah Iya. isi piring kita sehari-hari, seharusnya ya? Dalam Jadi sehari. kita kalau makan kan harus ada karbohidrat. Betul, dan orang Indonesia makanya nasi dok. That's why. Ini adalah nasi untuk 1 porsi. Sedikit, Ya. sebanyak ini aja dok. Iya, 100 gram kira-kira 4 sampai 5 sendok makan. 4 sampai 5 sendok Iya. makan, sementara kita di rumah kayaknya 1 bakul. Kayaknya tiga kali Kalau udah itu. coba sambal ya. Iya. Oke. Sambal, terasi, wah. Dok, ini kan nasi putih ya. Betul. Kalau nasi merah, karena kan biasa orang menggantikan nasi merah aja Iya. daripada nasi putih. Kalorinya lebih tinggi nasi putihnya. Seperti apa dok? Secara kalori sama, hanya beda dari glycemic index. Jadi kadar gula gulanya, kecepatan dia diubah menjadi gula. Karena seratnya lebih menarik. tinggi. Jadi kalau secara jumlah orang suka ngakalin, mau makannya 3 kali seperti Pras. Jadi digantilah ke nasi merah atau Iya. nasi coklat. Padahal secara jumlah kalori sama. Sama. Jadi mau nasi merah, nasi coklat, nasi hitam tetap segini. Tapi Oh, glycemic siap, dok. indexnya itu Glycemic lebih cepat indexnya. yang nasi putih. Ya, nasi putih lebih rendah dibandingkan si nasi merah atau nasi coklat atau nasi Baik. hitam. Kalau Nah, yang nasi Jepang ya, shirataki ya. Nah, Itu seperti apa? nah itu juga, itu secara kalorinya lebih rendah memang. Mereka bikin khusus kan. Cuman itu kan artinya ada biaya yang harus dikeluarkan lagi. Oh iya, benar, Nah, saya benar, kalau dok. lebih senang back to nature aja. Back to nature, Ya. setuju. Karena ini juga kan tumbuh di tanah kita ya Betul, dok ya. Jadi harus betul. padi-padian ini. Ini untuk karbonya tadi. Ini karbo Baik. 1 buat makan siang nih ya. Makan siang. Karbo Pagi kemudian- boleh nggak? Boleh, tapi jumlahnya mungkin hanya separuh. Separuhnya Jangan aja. terlalu banyak. Terus Nasi pakai uduk langsung 3 protein porsi. dong. Proteinnya betul, apa? benar-benar. Proteinnya mau ayam atau ikan? Ayam. Ayam aja deh. Nah, ayam. 1 pentung paha ini artinya 1 porsi 40 gram. 40 gram. Nah, biasanya kita bisa dapat 2 nih, dua hewani, 1 nabati. Jadi mau ayam tuh ayam atau ayam dengan ikan. Ikan. Nah, Oh, ini ikan harus misalnya 2 segini. jenis ya? Nah, hewaninya 2. Oh boleh nih ayam goreng Boleh. sama ikan kembung balado Boleh gitu ya. lagi, boleh Lapar. lagi. Oh iya, jangan goreng ya. Aduh, harus di steam kali ya. Nanti kita ajarkan cara bikinnya. Baik. Berarti hewaninya udah ya, 2. Tambahin nabati dong. Mau tempe. Nah, segini, tebalnya segini ya. Atau tahu nih, Mbak. Nah, segitu. Nih, kita pacaran nih berdua. Gitu. Nah, Jadi seperti ini kurang lebih ya. ya, ini Tahu dari dan protein. Tahu dan tempe itu isinya Iya. sebetulnya sama Protein kadarnya. nabati. Tapi lebih besar mana itu ada tidak? Besar mana maksudnya? Misalkan kalorinya. Iya, proteinnya kalorinya lebih sama. tinggi, sama saja ya? Jadi kalau ukuran tempe 50 gram dengan tahu 100 gram, ini secara kalori 75 kalori dengan proteinnya 7 gram dan lemaknya 3 gram. Jadi ini udah sama ini. Ya, secara isinya, cuman ukurannya yang satu segede ini, yang satu gini. Oh, baik, Dok. Paham ya, ini protein. Iya. Baik. Sekarang jangan lupa dong sayuran. Bener, vitamin mineralnya Nih. ya dok ya. Oh, buncis ya, buncis. Buncis. 100 gram, kalorinya cuma 25. Murah kecil kan? ya? Kecil. Jadi biasanya kita boleh 2 sampai berapa Ini dong, porsi. kayak Nah, susu. atau pakai Susu wortel. bagus ya. Ini kan bisa Wortel. orak-arik kan, buncis wortel. Ini dibikin lalap. Oke, cukup. Kemudian ditambahkanlah minyak untuk masak. Ini kan Baik. mentah. Si nasi enggak dong. Ini mentah. Nah, masaknya biasa kita berikan olive oil kira-kira 2 sampai 3 sendok teh, bukan Oh. sendok makan. Baik. Ya, untuk masak nih buat makan siang. Artinya kalau saya pengen goreng, model gimana gorengnya nih? bagaimana? Olive oil. Nah, nggak apa-apa. Jadi modelnya Anda bisa goreng menggunakan misalnya air fryer, Oh, benar, atau benar, Anda benar, bisa benar. juga modelnya seperti di grill. Di grill. Nah, menarik. kalau Anda pakai ikan itu cukup di grill di atas teflon. Itu nanti dia akan mengeluarkan minyak juga. Jadi udah rasa manisnya tuh masih terasa. Wah, tipsnya. Nah, menarik sekali. lalu bumbu Bagus dapur sekali, boleh nggak dok? Bawang merah, bawang putih, kecombrang, segala macam, garam apa boleh masuk bawang segala macam bumbu dapur. Herbal Indonesia tuh bagus banget. Ya. Kalau micin dok, micin. Nah, micin itu, nah dia Buat satu micin saudara tuh sama si garam gitu ya. Jadi boleh ya sebenarnya. Boleh, tapi ditaker sesuai dengan jumlah garam yang kita butuhkan dalam 1 hari. Oke, kalau pakai butter.
Nah, butter Nego itu dikit dong. Dikit tetap. butter itu termasuk lemak jenuh. Oh. Nah, tadi lemak yang baik siapa aja, lemak yang jelek siapa aja. Iya. Jadi lemak jenuh kita batasin. Bukan berarti nggak boleh, masih diberikan kurang dari 7%. Artinya biasa kalau butter mungkin jarang ya. Biasa orang banyak pakai minyak goreng biasa. Nah, itu termasuk lemak jenuh. Oke, menarik. Jadi mereka satu saudara. Jadi monggo dipertimbangkan aja. Kalau misalnya mau pakai olive memang ada biaya yang harus ditambahkan dan hati-hati nggak boleh dengan pemanasan tinggi. Wah, Gitu. kita ada telepon nih dok, menarik telepon. sekali. Oke, itu ada teleponnya masuk, bisa langsung saja kita ya Pras ya. Silakan, Halo, Dok. selamat pagi. Halo dokter. Halo, selamat pagi. Ini menarik. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Saya dengan Yuli dari BSD Tangerang Selatan. Mbak Yuli dari BSD Tangerang Selatan. Silakan pertanyaannya hari ini kita bahas soal diet yang sesuai dengan kondisi tubuh, Mbak Yuli. Silakan. Oke, saya mau tanya, apakah diet ini hanya selalu melulu untuk orang yang BB-nya over? Kalau diet ini apakah untuk sakit aja juga bisa? Apa harus selalu dengan untuk BB yang over aja gitu kata-kata diet ini, program diet ini? Gitu aja sih. Baik Mbak Yuli, terima kasih atas pertanyaannya. Terima Ini kasih, luar Mbak biasa Yuli. sekali. Terima kasih Mbak Yuli atas pertanyaannya. Langsung saja kita tanyakan ke Dokter Ida. Apakah diet ini hanya untuk orang yang over berat badannya, kelebihan berat badan, ataukah bisa juga untuk sebaliknya atau mungkin kondisi lainnya, Dok? Ya, Silakan. baik. Terima kasih Mbak Yuli. Ini dari tadi saya mau omongkan. Oke. Tapi kepotong terus nih sama Pras nih. Aduh, mohon maaf dok. Silakan. Kita juga penasaran ya, Pras. Penasaran. Silakan, Dok. Jadi yang namanya diet itu bukan artinya untuk ngurusin badan. Tadi banyak yang ngomong, oh saya mau kurus, saya pantang makan ini, pantang itu. Bukan. Diet artinya pengaturan makan. Pengaturan makan, makannya diatur. Jadi artinya siapa aja yang boleh pakai? Semua orang, termasuk yang lagi ngomong. Saya pun berdiet. Jadi makanan saya atur. Tadi udah lihat kan yang saya makan apa pagi hari. Betul, gitu. bisa tadi ya, Dok. Jadi memang kita berdiet. Jadi makanan semua harus diatur. Itu namanya diet. Kalau untuk diet orang yang mungkin ingin menambah berat badan gitu kan, itu seperti apa Dok? Kira-kira Ada. mungkin? Jadi artinya kalorinya harus kita tambahkan. Nah penambahan kalori ini tergantung berapa banyak. Tergantung aktivitasnya apa. Kondisi sakitnya seperti apa. Apakah dia butuhnya untuk kegiatan apa selanjutnya. Nanti dari situ baru kita tambahkan. Biasa kita boleh kalikan sampai 1,5 sampai 1,6. Nanti dilihat kondisinya. Misalnya ada orang yang kurus amit-amit ya. Mungkin karena dia sedang menjalani kemoterapi ya, sedang radiasi, penderita kanker dan sebagainya. Pasti berat badannya turun karena kataboliknya besar sekali. Nah untuk itu kita harus bisa memperbaiki itu kondisinya perlahan-lahan. Pada waktu kita butuh kalorinya besar, mungkin pasiennya nggak bisa menerima. Jadi ada triknya, intinya naikkanlah secara bertahap. Anda bisa jalan, bisa ngomong hari ini juga dari bayi kan ya. Iya, Nggak langsung betul gitu sekali, lahir, langsung tulalit, halo. Menarik sekali Dokter Ida. Mungkin Coach Eri ada yang mau ditambahkan Coach? Mungkin bisa dihipnoterapi juga kah untuk kasus seperti itu? Ya obesitas bisa nggak sih? Sebenarnya obesitas kan masalah konsistensi ya. Kalau dia bisa ikhlas dan sabar buat jalanin, pasti segala apapun bisa ya. Jadi istilahnya kalau namanya semua yang namanya pola makan ya Dok ya. Kita ngomongin mindsetnya juga gitu. Makan dijalanin tadi 4 itu kan, pola pikir, pola makan, pola istirahat sama pola geraknya gitu. Dia dokter sempat bilang bahwa gerak aja pengaruh sama apa yang kita makan itu pengaruh gitu kan. Nah, sama di kita juga itu, makanya geraknya seperti ini, makanan juga diatur seperti apa geraknya seperti apa. Oke, menarik sekali. Oke, Pras, ini sudah banyak juga nih pertanyaan yang masuk lewat Instagram ya, Boleh, karena iya. pembahasan kita hari seru sekali. Silakan Pras, kita lihat pertanyaan dari Instagram. Ada pertanyaan Instagram dari @ahmad_rashid_nazir. Pagi dok, saya tahun lalu habis operasi karena gula darah saya tinggi. Dan setelah keluar rumah sakit, saya disarankan untuk mengurangi yang manis-manis. Masalahnya saya sebelumnya suka minum teh manis dan kopi. Apa ada saran dari dokter untuk asupan saya sehari-hari? Terima kasih. Nah ini ke Dokter Ida nih nampaknya ya Dokter. silakan, Dokter Ida. Sudah clear ya Dok pertanyaannya? Clear, Silakan clear. Dokter. Baik banget, terima kasih Pak. Ahmad ya. Jadi gini, itu sudah benar, kemungkinan besar ya ada hiperglikemi, jangan-jangan ada diabetes dan sebagainya.
Apa yang harus dilakukan? Diabetes itu ada 4 pilar yang harus diingat. Baik. Yang pertama edukasi. Anda mesti tahu, kenapa gula darah saya tinggi? Kalau gula darah saya tinggi, apa akibatnya? Apakah bisa kembali normal? Edukasi itu akan diberikan oleh tim edukator diabetes. Yang kedua, diet. Jangan lupa dong makannya diatur. Yang ketiga, aktivitas fisik. Jangan lupa bergerak. Dan yang keempat, kalau dokter ada kasih obat, jangan jadi dokter sendiri pastinya. Menarik ini. Harus konsul ke Hermina dan Mogot ketemu betul. dokter Ida. Nah, sekarang saya bicara pilar kedua yaitu diet. Dietnya apa sih? Kembali ke 3 Jakarta. Jumlah kalorinya akan saya hitung. Biasanya mereka yang gula darahnya tinggi, badannya agak-agak gemuk tuh. Jadi kita hitung kebutuhannya berapa sih? Saya akan turunkan berat badan. Karena makin gemuk Anda, makin tinggi lemak Anda, maka dia akan menyebabkan terjadinya insulin resisten. Insulin resisten akan menyebabkan terjadinya kondisi hiperglikemi atau gula darahnya ikut naik. Jadi saya atur. Kemudian yang kedua, saya pilih jenis makanan. Perbanyak makan serat. Supaya gula darah cepat turun. Gitu. Kalau di piring seperti ini, kira-kira serat yang mana aja nih dok? Yang paling bagus yang mana? Sayur-sayuran, buah-buahan ini semua nih kumpulin. Dan Oh. ini kalorinya 0, artinya lalapan monggo. Timun, tomat, daun selada, lobak, monggo dimakan. Kol juga boleh ya dok ya? Kol boleh, tapi karena ada orang pada kalorinya. takut naikin asam lambung katanya dok. Karena gasnya banyak, gitu kan ya. Makanya kolnya direbus dulu, jangan dimakan mentah. Nah, kalau buah-buahan dok, kalau buah-buahan kan yang manis itu untuk diabetes bagaimana dok kira-kira? Ada buah-buahan tertentu yang kita kurangin karena glycemic load-nya yang tinggi. Jadi biasanya kita boleh berikan nih pepaya. Oh, pepaya boleh. Nih, apel. Apel. Ya. Pisang boleh nggak sih? Nah. Boleh sehari sekali. Boleh sehari sekali. Jangan satu tandan dimakanin sehari nggak boleh ya. Kemudian melon boleh nggak boleh. Tapi cari melon yang warnanya hijau. Kalau dibuat jus boleh nggak sih dok? Nah saya lebih senang. Anda punya gigi nggak sih? Ada. Gigi itu bukan buat senyum, buat Tapi ngunyah. buat ngunyah. Jadi kalau bisa makanlah secara utuh Anda kunyah. Karena seratnya beda dengan Anda jus. Apalagi kalau hanya cairannya, hanya juicer, bukan blender. Paling parah kalau juicer, jadi hanya sari airnya aja. Seratnya sudah hampir nggak ada, apalagi kalau pakai disaring-saring. Gitu Kalau ya. buah-buahan yang kira-kira tidak boleh untuk gula. Tapi sebelum itu dok, Tahan dulu dok. kita istirahat dulu, kita break dulu sebentar. Stay tune terus di acara kesayangan kita, Halo Dokter, karena sehat itu asik. Karena sehat itu asik. Masih bahas tentang diet yang sesuai dengan kondisi tubuh. Tadi sebelum jeda, Pras sempat bertanya ya ke dokter Ida, buah-buahan yang tidak direkomendasikan untuk penyakit diabetes, penderita diabetes dok. Ya, baik. Sebetulnya kita tidak melarang menjadi nol. Kan tadi saya katakan diet itu artinya ngatur makannya, jangan berlebihan. Yang biasa kita batasin adalah semangka, kemudian leci, lengkeng, pokoknya yang masuk ke mulut rasanya manis banget. Kalau udah masuk ya udahlah kepalang satu boleh, temennya jangan dimakan. Jangan lagi. Gitu ya. Masih banyak pertanyaan loh Clara dari Instagram. Wah ya ada sekitar 1.569 nih Pras kayaknya. Mungkin kita bisa jawab ya. Betul sekali, silakan Pras. Pertanyaan dari Instagram Fernando AC. Permisi dokter, saya remaja usia 21 tahun, hampir setiap hari olahraga angkat beban. Dalam konteks bulking, apakah ada batas aman untuk konsumsi protein saya? Dan saya juga meminum suplemen kreatin. Apakah itu aman? Terima kasih sebelumnya. Menarik sekali ya, karena memang lagi gemar-gemarnya orang berolahraga dan minum soal whey protein ini. Silakan dokter Ida. Baik, terima kasih Fernando. Jadi saya senang sekali Anda berolahraga, saya juga sekarang lagi olahraga ya, bikin otot. Dan Anda mesti tahu, kebutuhan protein itu ada penelitiannya. Jadi penelitiannya kan kita suka kasih proteinnya banyak, sampai 2 gram, 2,5 gram. Enggak loh ternyata. Kebutuhan protein itu mereka lihat sampai 1,67 gram per kilogram berat badan per hari. Terutama buat Anda yang sedang bermain power and strength. Atau Anda melakukan olahraga resistant training. Ya.
itu kira-kira 1,67. Jadi kalau berat badan Anda 60 kilo, jadi Anda cuma butuh 60 kali 1,67. Jadi kira-kira 60 tambah 3, 96, maksimal di 100 gram satu hari. 100 gram satu hari. Nah, 100 gram itu cukup banyak. Yang Seperti namanya apa nih, Dok, daging ayam sepentung ini proteinnya kira-kira 5 gram. Ya. Wow, banyak 7 gram, sekali. 7 gram. 7 gram. Berarti hampir 10 pentung nih. 10 pentung 70 gram. Tapi kalau Anda pakai nasi ini 4 gram. Oh, Jadi nasi pun ada proteinnya, jadi mesti dihitung. Nah, untuk tahu pastinya Anda bisa konsultasi dengan dokter gizi yang terdekat yang ada di tempat lokasi Anda supaya bisa dibikinkan meal plan-nya. Jadi kebutuhan proteinnya mau Anda pakai itu jam berapa sih? Kapan sih, sebelum atau sesudah Anda olahraga untuk menggantikan dan sebagainya. Jadi dibikinkan meal plan-nya karena sangat individual, tiap orang beda berdasarkan berat badannya. Menarik sekali, semoga menjawab ya Fernando. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pras ya, dari @cahyokurniawan_. Bagi Dok izin bertanya, apakah ada resiko-resiko tertentu ketika diet intermittent fasting? Ya. Wah, ini menarik sekali ya. Ya. Mungkin kita ada Dokter Ida dulu, setelah itu ditambahkan oleh Coach Eri ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Intermittent fasting itu punya keunggulan dan pastinya semua itu ada sisi plus dan sisi negatif. Intermittent fasting itu ada macam-macam modenya. Ada yang 5:2. 5 hari dalam seminggu dia makan biasa, 2 hari kemudian dia fasting. Oh, fasting. Tidak, nggak ada cheat day-cheat-dayan. Ya, cheat day, kirain cheating day dong. Silakan. Nah, kemudian ada yang berdasarkan jam. Jadi ada yang selang-seling ya, alternate day, macam-macam. Yang di Indonesia yang populer adalah berdasarkan jam. Jadi yang dianjurkan dari penelitian ya, mereka lihat yang efeknya bagus untuk kesehatan kira-kira 14 sampai 16 jam. Jadi puasanya 14-16 jam, fastingnya misalnya Anda makan terakhir jam 7 malam, besok pagi 7 to 7, 12. 12 tambah 2 jam 9. Jam 9 pagi Anda boleh buka dengan sarapan pagi. Pastinya yang tidak segembrong juga gitu ya. Pilih yang tadi saya sudah contohkan. Kemudian Anda makan tiap 3 jam nanti. 9, jam 12 atau jam 1 nanti Anda dapat snack time and tutup kembali di makan malam. Jadi kira-kira dapat 4 kali dengan Anda makan 2 kali yang tipenya snack dan 2 kali makan besarnya. Itu yang dilakukan. Nah, jangan terlalu ketat ya. Yang sering terjadi efek samping akan muncul kalau Anda terlalu ketat. Jendela bukanya cuma 1 jam. 1 jam. Pada waktu 1 jam Anda makan sebanyak-banyaknya. Udah kayak kesetanan ya makanya Dok. Suka-sukanya, iya. Lambung Anda udah kosong. Selama 16 jam, selama 18 jam, 20 jam misalnya kosong. Kemudian ada tembak bak dengan aduh lapar ini enak, ono enak. Semua dimakanin, kira-kira begitu diregang secara dadak. Pasti ada keluhan, perutnya nggak enak. Anda rasa mual, kembung, kayaknya asam lambung naik, GERD-nya kumat. Kadang-kadang bisa diare karena asam lambungnya juga bisa mencetuskan. Ya, jadi model seperti itu betul-betul harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan. Menarik sekali. Ya, jadi jangan sembarangan lakukan. Nah, Coach Eri, kira-kira seperti apa untuk intermittent fasting? Nah, kalau di programnya kita itu selain diajarkan yang 6 kali makan itu, kita juga mengajarkan intermittent fasting yang dari basic tadi tuh 12-12, terus ada nanti nambah lagi. Tapi nggak sembarangan juga tadi ngomongin jam aja, tapi kan masalah jumlah makanannya. Nah, itu harus sudah dibantu sama kita ada mengukur lah semuanya yang dimakan. Tadi nggak sembarangan tiba-tiba langsung makan semuanya kan Dok ya. Wah, itu kayak udah balas dendam namanya. Jadi memang bertahap ya. Kalau orang yang baru awal pemula itu pelan-pelan. Biasanya nggak siap gitu kan. 16 ya, dan seterusnya. Menarik sekali. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya ya Pras ya, karena banyak sekali pertanyaan yang udah masuk di Instagram. Silakan Pras. Pertanyaan dari Instagram Rusi Diramli 1952. Saya penderita CKD stadium 4 polisistik. Bagaimana dietnya? CKD ini penyakit ginjal kronik ya, dokter ya. Betul. Stadium 4 dan ada polikistiknya. Bagaimana dietnya, Dokter Ida? Baik, untuk Pak Rusi ya, sepertinya itu Rusi Ramli. Jadi diet untuk CKD itu memang khusus. Biasanya ini penyebabnya karena polikistik kidney ya, jadi mungkin ya karena dia bilang ada polikistik, artinya ginjalnya itu fungsinya menurun, salah satu karena terlalu banyak kista di sana. Benjolan-benjolan gitu kista yang isinya air, dan itu akan menurunkan massa dari si ginjalnya sehingga fungsinya ikut menurun. Dietnya tuh khusus, biasanya saya akan lihat lagi ada teman-temannya nggak, jangan-jangan gula darahnya jelek, kemudian kaliumnya tinggi, tensi ikut naik atau asam urat ikut naik, maka dietnya diatur.
Yang pasti pada pasien CKD stage 4 yang tidak melakukan HD sama sekali, maka kita memberikan proteinnya rendah. Kira-kira 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Dan kita utamakan yang hewani. Yang hewani. Jadi kacang-kacangan, tahu, tempe segala kita batasin dulu. Kenapa? Karena kami butuh yang namanya protein essential amino acid. Nah itu dia butuh tambahan dari luar gitu ya. Jadi mau tidak mau dalam kondisi yang sedikit maka saya utamakan esensial paling banyak pada hewani. Gitu ya. Jadi sebenarnya mereka masih tetap boleh yang nabati. Boleh. Tapi sangat-sangat dikurangi. Kurangin dulu. Kalau susu tambahan dok atau suplemen tambahan apakah boleh? Boleh tapi susunya susu khusus yang memang proteinnya rendah. Proteinnya rendah. Jadi memang ada banyak susu komersial. Kita nggak sebutkanlah mereknya. Itu memang ada yang khusus buat ginjal tapi yang proteinnya rendah. Karena kalau pasien CKD stage 4, contoh beratnya 50 kilo, kalau saya hanya memberikan 0,8 artinya 40 gram kan? Betul. 40 gram 3 kali makan nasi ini udah 12 loh. Wow. Berarti sisanya tinggal kira-kira 28 gram. Satu pentung ini isinya 7. Berarti cuma boleh 4 pentung. 4 pentung. Nah 4 pentung ini kita bagi nanti. Dia ada makan telur, ada makan apa. Jadi mungkin kadang-kadang proteinnya cuma bisa separuh pentung gitu loh. Jadi memang betul-betul harus diatur supaya nggak berlebihan ya. Nah itu biar lebih jelasnya lagi diaturnya itu langsung oleh dokter spesialis gizi. Supaya beberapa tepat tujuan dan sasarannya. Ya. Kita lihat lagi kayaknya masih ada pertanyaan lagi dari Instagram ya. Pras ya. Baik, pertanyaan Instagram oleh Marisa Losari. Dok, saya justru kesulitan naik berat badan. Adakah diet khusus untuk menambah berat badan? Wah ini menarik sekali ya. Orang tuh pada kesan menurunkan berat badan, ini susah untuk menaikkan berat badan. Mungkin dari Coach Eri terlebih dahulu. Apakah banyak nih komunitas di komunitasnya yang menghadapi hal ini? Ada yang seperti itu. Mereka juga apa yang dilakukan, Coach? Biasanya ya pola makannya juga gitu ya. Jadi memang dikasih berbeda mungkin ya kan. Kalau di kita tuh ada namanya mereka harus mengisi medical condition. Jadi segala apapun yang misalnya dari dokternya sudah ada larangan-larangan tertentu itu udah dicentang dulu. Oh saya sakit diabetes kah, asam urat kah gitu ya. Nah untuk naik berat badan pun juga kita bisa lihat tuh ketika dia masukin berat badan, oh underweight gitu. Nah nanti jumlah makanan per harinya kalau per harinya sudah diberikan sesuai. Gitu. Oke kalau mungkin dari sisi mindsetnya, apakah ada wejangan-wejangan atau motivasi kali ya yang perlu harus dibenarkan? Nah biasanya memang mungkin ada mental block mungkin gitu ya. Mental block. Ya yang mungkin bisa nanti akan dibantu juga gitu. Nah kalau kita kan sistemnya komunitas, ada sesi curhatnya gitu kan. Kita ada WA group di mana kalau memang ada punya masalah biasanya ngejapri coachnya gitu kayak terus janjian buat terapinya itu. Itu menarik sekali Pras ya pembahasan kita hari ini. Kita sebenarnya masih banyak pertanyaan tapi apa daya waktu yang membatasi. Dan ini tentunya menarik sekali apa yang dijelaskan oleh Dr. Ida dan juga yang disampaikan atau di-sharingkan oleh Coach Eri menarik adanya. Ingat kalau ngomongin soal diet bukan berarti kita cut atau memblok makanan, tapi harus diatur pola makanannya. Dan ingat kalau ngomongin soal diet 3J tadi ya Dr. Ida ya, jumlah, jenis dan jadwal. Dan selain itu tidak hanya soal nutrisi, pola pikirnya Pras ya yang perlu diperhatikan. Kalau stres baiknya boleh lari ke makanan, tapi makanannya itu yang bergizi tadi. Jangan lupa olahraga dan kalau memang kalian membutuhkan dukungan, support sosial, psikososial support, boleh langsung cari komunitas-komunitas tertentu yang nantinya akan membantu kalian dalam mendapati pola hidup yang jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak Dr. Ida. Terima kasih. Coach Eri atas sharing yang luar biasa. Kita makin tercerahkan hari ini. Dan terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang setia menonton Halo Dokter. Kalau mau saksikan Halo Dokter kapan aja Pras? Setiap Senin sampai Kamis jam 9.30 sampai 10.30 WIB. Waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan kalau ke-skip nih, kelewatan episode ini atau episode yang sebelum-sebelumnya, boleh langsung kunjungi di YouTube channelnya TVRI Nasional. Dan jangan lupa juga Pras follow Instagramnya @haloDokterTVRI untuk mendapatkan update seputar tips kesehatan dan juga episode mendatang lainnya. Tetap saksikan terus Halo Dokter karena sehat itu asik. Bye.